Oke, lanjut di bagian kedua, reuni online bareng Andre Mulyawan. Itu. Nah, masuk kelas 2 ya berarti ya, zaman kelas 2. Oh sorry, tadi kelewat kelas 1. Hari kelas aja ya studi tour teh. Oh iya. Aya oge waktu dulu teh teman-teman teh ngajakan camping. Ngajakan camping namun selama 1C tapi ada kelas lain juga kalau nggak salah. Itu ngajakan camping karena dulu saya waktu SMP teh sering naik lah. Ya weh teman dia mah orang kayak Gunung Guntur ke Citis pulang ke Cipanas gitu. Oh iya. Pertamanya Itu pas naik kelas 1 ke kelas 2 ya? iya. Liburan panjang berarti ya itu. Sebenarnya ada di foto tuh ada Cacong, Afif, Susi, terus alah. Susi lah di IC kan? Tapi asa ya di foto nanti. Artinya berarti kan dari kelas lain. Ya gitu. kelas lain. Jadi posisinya memang seperti apa? Sudah mulai mix lah. Ya kita udah antar kelas juga sudah ada yang saling mengenal gitu. Oke, kelas 2. Ingat di kelas 2 tuh kita udah mulai ekstrakurikuler udah mulai aktif ya gitu Harita. Kita basket ya, kita sama basket ya. Ekstrakurikuler basket itu lumayan jos oge ya gitu. Kita dapat pelatih Kang Bambang itu dari Unpad sebenarnya gitu, dari Unpad gitu. Kebetulan rumahnya dekat SMA 19 jadi dilatih sama beliau. Tapi ya itu tadi saya banyaknya dengan maba, mau ekskul apapun, mau ini pun saya tetap dengan nomor hiji udah uring lah. Kemudian band-bandan lah, belajar bermusrik gitu bersama teman-teman, ntar itu nongkrong ngumpul, mante biasa minum gitu kan ya. Kakuan anak muda lah gitu. Ya alhamdulillah ya sudah meninggalkan itu kan dulu. Itu dulu. Baung sumpah. Tapi ya baungnya sebatas itu juga, maksudnya kenakalan remaja. Kenakalan budak lagi masih gitu. Tapi ya kelas 2 mulai juga lebih banyak bersosialisasi juga anak-anak lebih solid ya kita ke kelas bio ke fisika juga mulai mulai banyak teman gitu ya itu mungkin faktor tadi teh ya kita sekolah siang dan benar-benar hanya satu angkatan di lingkungan sekolah ya gitu kan jadi ya seperti tidak ada batas kan itu untuk ketemu. Ya kasihan lah dawa angkatan luhur gitu, untuk kagok dawa angkatan handap gitu kan, rolling aja gitu kan. Gitu. Alhamdulillah itu sisi positif dari sekolah berang, gitu kan. sekolah berang di gitu. Ya, tidak menyesalkan kita kan? Oh, tidak, ya memang sepoge gitu. Ketika kita begadang, ya sudah. Bangun siang pun masih jalan wae gitu. Jalan, mau keberangan, sekolahnya berang gitu. Itu zaman kelas 2 ya gitu. Ya kita mulai menjajaki gitu, mulai betah lah ya di SMA 19 tuh pada saat kita kelas 2 karena tidak lagi jadi pangbontot gitu kan ibarat nama gitu kan. Kita walaupun di atas kita masih ada, tapi kita tidak hariwang gitu, tidak ada pembulian juga kelas 2 mah kan gitu. Rek ngabuli karena ada hesepang ya tuh itu kelas hiji isuk-isuk gitu kan. Gitu. Tapi ya kita posisinya juga ke angkatan bawah juga kan banyak yang malah akhirnya 19 itu ketika kita posisinya kelas 3 itu ke bawahnya malah lebih deket, jadi 19-nya geus hiji nggak jadi kata-kata kelas hiji, kelas 2, kelas 3 sarua we. Kita enjoy aja ya. Tidak ada batasan gitu kan, menongkrong di luar tuh pas 19 lah ya mah gitu. Ditambah lagi kan banyak juga yang misalnya angkatan kita sebagai kakaknya, adanya ada yang kelas 2, ada yang kelas 3 di 19 juga gitu kan ya.
ya sudah gitu. Nah, itu kita sudah mulai banyak bermain ya, nongkrong kan guys mulai ya. Dia didinya kan bisa dibilang rumah Bojongkoneng itu, ada kan rumah Bojongkoneng itu jadi salah satu base camp ya, gitu. Sampai di Ontrogu Nina teman saya. Ada kejadian kita pas nginep itu didatengin itu sama neneknya gitu kan. Itu adalah teman saya. Itu inisial Y. Gitu. Tapi ya enjoy-nya gitu, segan gitu ya, jadi kumaha ya kita mah mengalir gitu gitu kan. Toh itu juga tidak menjadi satu hambatan ya, tetap wae gitu isuk nama ulin biasa deh gitu ya di Ontrog oge. Tapi yang satu yang jadi catatan waktu itu gitu, bisanya mah didinya. itu salah satu hal yang membuat saya bingung, entah itu neneknya dukun atau gimana saya juga nggak tahu ya. Oh intel. Saya sempat bingung juga pas pagi-pagi ada yang mengetok rumah. Assalamualaikum, kebetulan orang tua saya sedang pergi kalau nggak salah. Waduh, sangat hatinya. Saya jadi bingung. Itu bisa ketahuannya suatu hal yang mustahil gitu ya gitu. Tapi ya, nah selain di rumah gitu ya, jadinya nongkrongan itu mana? Tadi kan di sekolah warung ibu lah. Nah, di sekolah pun ya, pada waktu kelas 2 atau kelas 3 itu setelah dari warung ibu kita biasanya ada beberapa yang kemana, tapi kita biasanya di Dago Barat. Di Dago Barat. Nah, di situ kita banyak sekali ya ceritalah, maksudnya nongkrong, ting naon nongkrong kita dapat mah udur naon. Di anak-anak di Dago Barat. Di mana Dago Barat? Di pinggir jalan. Tidak di rumah ya? Tidak di rumah. Itu tidak di rumah, itu benar-benar. Karena mungkin saking penuhnya di warung ibunya gitu. Soalnya warung ibu tuh depan nongkrong, kadang perempuan juga ya, ceweknya juga ikut nongkrong. Di belakang itu Las Vegas ya gitu ya. Yang terkenal tuh dulu ada warung Poker Jawa itu, Poker Jawa. Iya. Pokja. Dan juga posisinya itu di belakang, kalau nggak salah anak menyebutnya hanya Warung Madonna. Oh iya, kelas 1 saya lupa, itu ada seorang guru yang namanya Ibu Sofi. Wah anjir, ketika itu hujan dia pakai payung dan anak-anak dia lediren anjir. Itu benar-benar terngiang gitu sampai sekarang. Mungkin almarhum ya, masih ada almarhum Ibu Sofi. Itu benar-benar jadi salah satu trendsetter. Kita tidak menjelekkan seseorang, tapi memang Ibu Sofi pada saat itu menjadi satu tren karena asa ngepas bisa ngeceng lagu gitu ya. Karena hujan pakai payung, kaliwat lapangan basket kan, kelas kita di bawah dulu. Oh iya, kelas kita di bawah, kelas 1 di bawah. Jalan di lapangan basket ya, aduh anjir, asa cocoknya lagu ya. Kebetulan ya anak-anak maksudnya 19 ya harinya rada brutal loh guys. Tapi intinya bukan mendiskreditkan, tapi menjadi kalau mau dibilang kenangan mah kenangan. Setiap orang pasti mungkin beberapa orang pasti ingat, apalagi Bung Caco. Itu salah satu udah. Tapi ya itu yang saya lebih ini sama terutama kelas saya di kelas 2, ketika kita hari kuli pun nothing, no hard feeling sama sekali gitu. Ya, waktu itu ayah di prosot ke jalan, ayah diangkatku saya pakai sapu gitu kan. Dan itu bukan cuma satu orang aja gitu, itu beberapa laki-laki. Banyak korban. Mungkin nanti pada banyak komplain lah, termasuk kemarin juga pas ketemu masih announce kejadian yang sama gitu. Tapi itu maksudnya mereka no hard feeling, benar-benar
Itu bumbu pergaulan kita ya. Itu saking dekatnya gitu, jadi ngerasa seperti keluarga gitu. Ya kalau bisa dibilang sih diprosotkeun calana ke SMA mah aib gitu ya. Tapi ya kumaha deui gitu kan itu dan itu terjadi dan alhamdulillah itu bukan satu pembulian ya gitu dan teman kita juga yang menjadi korban diprosotkeun geningan anteng kan nanti kayaknya juga baturan kan seri kan diundang ayo ngopi hayu gitu kan dan tidak ada anjir aing dendam ke mana nggak ada gitu Mas. Tapi jangan dicontoh ya gitu, karena kita zaman jahiliyah kita. Tapi ya itu maksudnya kedekatan anak-anak itu sampai seperti itu gitu. Kalau misalnya ada keributan person nah eta mah ya tidak jarang juga terjadi gitu, ada gesekan, ada pas juga dari individu gitu kan, orang per orang itu sampai dan itu menjadi nama viral merenya gitu dari teman can aya bahasa viral itu zaman Nujeng Sagung. Skip ya ada ya terjadi keributan dan hampir jadi perseteruan, hampir gelut lah gitu ya gitu. Tapi ya setelah itu ya itu kita baik-baik lagi gitu ya gitu. Nggak jadi berkepanjangan juga gitu alhamdulillah. Ya karena mungkin di kepanjangan rek naon itu kan gitu. Akhirnya kita enjoy lagi gitu. Alhamdulillah ya, kalau misalnya cerita banyak ada beberapa oknum ya yang kan di 19 itu pasti di tempat lain itu pasti ada rasa atau oknum. Yang penting maksud saya secara globalnya itu anak-anak tuh gabung kalau misalnya dari taruhlah 800 seperti ini. Ya kita seangkatan lebih dari 100 ya. Oh iya lebih ya tuh, itu kita hampir di 300 lah, 300-an. Kalau misalnya seperti itu 300 ternyata ada satu atau dua orang oknumnya, menurut saya sih wajar lah. Orang itu gitu di RT RW juga sama mungkin. Keramaian pasti ada. Pasti ada. Jadi itu bagian-bagian minus tapi tidak menghilangkan keceriaan kita waktu dulu gitu. Ya, alhamdulillah ya kita full enjoy gitu ya waktu sama. Dan kita tidak pernah jadi gesekan dengan misalnya pedagang atau orang lokal karena teman-teman pun orang lokal juga. Dan kalau nggak salah dulu tuh kita sama orang pojok dah si Aci, si yang lainnya juga kan orang pojok. Ada orang pojok kan. kita di sana. Orang Dago Barat biru, Balatak teh. Orang terminal ada Om Amin. Om Amin itu kuat ya. Dan banyak lah maksudnya. Jadi kita aman ya. Aman sebenarnya. Kalau masuk situ ya kadang-kadang kalau misalnya mau dibilang Bung Amrin pun sangat-sangat menjaga anak-anak gitu. Yang istilahnya ya menteri dijaga mana nek penang duit di mana itu kan gitu. Terus mau berudak naik angkotnya di Dago Barat itu kan beliau rugi. Kalau dulu kita sempat nongkrong di depan Sheraton gitu kan, tapi kan lama-lama maksudnya gak enak juga mungkin dari pihak keamanan sama Sheraton enak lah. Makanya sering lah. Makanya pindah ke Dago Barat juga. Dan kebetulan dari pemilik rumah yang di pinggir jalan Dago di dekat Dago Barat itu tidak ada masalah, soalnya kita tidak membuat keributan gitu. Saya masih ingat dulu sampai ke Bahagia itu dapat pada waktu SMA itu kita disuruh pindahin piano kalau nggak salah sama salah satu pemilik rumah di situ kita pindahin sama anak-anak. Setelah itu kita dikasih kalau nggak salah 100.000 itu posisinya kita bareng-bareng KB ke Simpang ke Toko Bahagia dengan membeli itulah itu bersama rokok Camel dulu ingat. Kalau sekarang nyeting lah harganya seberapa mungkin Camel. Oke, berarti itu zaman kelas 2 ya. Nah, jajanan kita juga ya zaman SMA itu udah jelas rokok ngeteng. Dan yang akan sulit dicari zaman sekarang itu adalah ngeteng Marlboro kan gitu kan. Dan juga nomor satu lagi teh hijau aja di mana aja.
Dan ada satu minuman yang khas dari warung ibu gitu, warung ibu itu adalah teh gizu gitu ya, bukan karena rasa ya kita beli itu gitu ya. Maaf ya gitu, karena lebih manis. Harga tetap menentukan kualitas gitu ya gitu. Ada teh botol gitu kan, ada pada saat itu ada juga teh hijau. Maaf kita menyebutkan merek gitu ya. Meren gitu. Tapi yang saya ingat bukan hanya teh hijau, ya oke, temulawak. Temulawak kalau dulu teh Sono kalau nggak salah. Sekarang susah mereknya Sono. Tapi itu kalau nggak salah sepabrik yang hijau deh, Cirebonan punya. Kalau mah di Cirebonan mah eta camotor. Kurang eta. Aduh, aja. Tapi ya karena kita terbatas ya, uang jajan terbatas. Udud hayang, minum oge butuh gitu, akhirnya ya itu dia gitu, rokok nangeteng, minumnya ya teh hijau dan tidak lupa juga, bahkan kita banyak yang bener kita bayaran murah sekali ya waktu itu ya. Tapi tetap murah oke aja di apa posisinya di Uniko. Itu posisinya, soalnya saya pernah ngalamin kalau nggak salah kelas 3 itu. Carua kabeh. Iya jasa yang dicokot naon gitu. Iya bayar lah 4 bulan. Oh gitu. Orang 4 bulan nih. 3 bulan. 3 bulan. Tapi itu dipanggil aja. Onte orang mah. Orang panggil. Karena mungkin salah 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian orang bayar. Ya itu saking murahna gitunya. Orang kebayaran 4 bulan. Tapi dalam waktu 2 hari orang bisa bayar gitu. Kita bayaran cuma 6.000 perak gitu ya. Kalau kurs pakai 2.000 gitu kan, sekarang 20.000 ya, sekarang kurs 15 berarti ya bayaran sekitar 45 ribuan lah gitu. Tapi kalau mau dibilang lucu-lucuan kalau anak-anak, saya pernah pulang, biasanya pulang kadang-kadang ke rumah yoga dulu kan. Oh iya. Nah, pas saat itu. Titiran ya? Hah? Daerah gratis gitu lah. Posisinya saya pernah bukan nyewa apa sih? Menekan posisinya, kok pakai seragam gitu, menekan, tiba-tiba pas turun, saya mau bayar angkot, atas saya. Alhamdulillah, ya udah gitu kan. Dan itu jadi fenomena ya, yang rumahnya deket dia, saya lah deket pisan kan dari SMA tuh ngambilan lempang gitu, bisa kebeli udun gitu kan. Oke, pada zaman itu. Tapi jangan disamakan sama Bapak Dwi ya, Bapak Dwi atau Eme gitu kan, itu posisinya atau Aci gitu kan, kita mendekat, sama mendekat, rek angkot gitu, jauh lah, kesenangan angkot gitu. Jadi sering kali gitu kan, saya mah yang Harry gitu. Belum ya, siapa? Kita sengaja gitu jalan kaki karena ngabelaan beli rokok gitu kan, gitu beli rokok. Dan itu teh satu hal yang wow lah untuk saat ini ya gitu. Lempang 11:30 dong sekolah berang gitu ya. Memang berang nama tengah rokok tengah panas gitu ya, tapi ngabelaan pada saat nanti istirahat atau pulang sekolah orang bisa beli kok yang teh hijau gitu kan itu kelas ya mulai kelas 2 lah, kelas 1 nggak begitu ini, tapi mulai kelas 2 itu sering jajanan diinget harita so Batagor saha saha sih penjaga sekolah mangcon. Terus minuman Cirus. Cirus ya. Terus sebenarnya ya di warungnya, tapi kurang tidak bersosialisasi. Baru dia karena jajanannya gorengan kurang oke aja gitu. Dan si ibunya juga mungkin ibu-ibu itu ya, jadi kurang terlalu inilah anak
anak-anak. Ya. Beda sama ibu Bu Nuni ya. Kalau Ibu Nuni itu lebih senangnya kan udah gitu kan anaknya juga sekolah. Oh iya, satu angkatan juga dengan kita. Jadi sangat-sangat ngayomi lah ke anak-anak kalau misalnya gimana. Wah itu kenangannya wow. Ya wow lah. Apalagi teman saya namanya Jupri. Simik. Simik gitu. Simik rumahnya ceting guys ya. Anjir. Itu monjonasi mah enggak sih. Sebenarnya dengan jarak berapa ratus? 200 lah. 100 200. Jadi zaman hari itu saya menaruhkan jonasi. Sekolah di 18, rumahnya di sebelah 18. Gitu. Nah, itu iya jajanan kita zaman SMA. Tapi ya yang paling mengena, maksudnya paling saya riman itu bubur kerupuk aja. Jadi kerupuk di atasnya pakai bubur, terus pakai bumbu oncom. Sambal oncom ya. Sambal oncom, anjir. Jos berat itu. Kerupuknya jadi 2 gitu. Kalau sekarang mungkin dulu juga udah ada burger, tapi kan maksudnya itu suatu hal yang wow. Gitu kan kalau dulu gitu kan. Sekarang mah makanan. Wow oke. Sehari-hari sih bisa dibilang gitu lah. Burger toh ayeuna di sekolah itu banyak. Ya sudah banyak. Kalau bubur kerupuk gitu kan kerupuknya 2. Tengahnya ya bubur gitu. Aduh. Oke. Nah, ini di ekstrakurikuler aya cerita tuh di ekskul basket. Walaupun saya lebih banyaknya saya menghilang sih. Jadi lebih banyaknya ketika setelah lulus SMA mungkin ya. Setelah lulus SMA, kuliah. Oh ya, kita pernah jadi membantu asisten coach ya. Asisten coach Pak Bambang. Bukan bapak lah dari tege. Umur dengan beda 4 tahun gitu aja gitu. Jadi asisten coach itu rentang 97, 99 ya, ke 2000 ya, ke 2000. Nah, itu yang mungkin yang loba cerita nama ya. Gitu. Kalau di basket itu, kalau misalnya di OSIS saya sempat mengikuti, tapi waktu itu ketika mau latihan ya, pas mau ke OSIS, tiba-tiba saya terjadi sesuatu hal, saya dari motor. Kalau kelas 1 saya hilang motor, dibajak sama gasibu. Kelas 2 saya jatuh dari motor. Memang saya dari dulu anjir. Namun nabrak labuh. Tapi kondisinya tidak dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol ya. Emang benar-benar labuh itu mah itu. Karena mau motornya sudah. Dan kemudian ya itu gara-garanya itu dan posisi saya rambutnya udah saya cukur lah. Ya. Oke, jadi posisinya ya sudah gitu. Saya tidak mau masuk lagi gitu. Oke. Kalau band cerita band. Kita tren banget. Kita tuh suka ngadain serasa konser-konseran ya di studio. Karena studio yang sering itu kita di Tubagus. Ya, Tubagus. Nah, ya. Kita nyewa bareng kan, studio 5 band dalam satu studio, kebayangan bukesang gitu. Tapi enjoy kan, seperti live konser lah gitu. Adanya bandnya nah. Dulu sih lain dadas rasa kayaknya. Rasa skip peta guys gitu. Oh anjing sama posisi oge geus kuliah ya. Jadi posisinya dulu tuh mungkin pertama tuh ya prakasanya baik lagi juga ngaji dan saya sama Jacom betul The Broken itu. The Broken itu bisa dilihat ya peta band itu. Iya peta bandnya ada. Peta band ada di Facebook ya gitu. Facebook. Kemudian itu banyak sekali itu maksudnya teh ini mudik jelema anu asal band ieu jadi kieu kadieu. Jadi karena selera musiknya banyak jelemana didinya gitu. Jadi pas hayang main grindcore bandnya jadi gitu. Hayang main siling kan death metal bandnya pindah ke dia gitu kan. Gaji kita nggak tematuh ya mau disebut tematuh. Tapi ya itulah gitu yang menjadikan satu keseruan bahwa bandnya loba tapi nu ribut karena ya jadi ente ya
itu bisa dipaksakan kan gitunya gitu. Ada orang yang main ke sepulturaan ya jangan ya orang yang main ke soulfly gabungnya jangan ya orang yang main ke alternatif gitu atau bena ya British gitu kan ya kecuali band orang sebenarnya rock and roll gitu. Anu numpang aya gitu jurusan itu bisa KB jurusan misalnya gitu. Jadi masuk beberapa mungkin penggiat musik masih aktif sampai sekarang, mungkin ada beberapa lah yang masih cuman ya kita banyaknya enggak lah jadi penikmat musik mungkin ya gitu. Jadi memang peta band 19 itu sangat poburaset lah sudah bilang sangat poburaset gitu. Jadi itu ya oke ya itu matuh oke gitu. Itu udah dasar semakin pangling gitu kan itu benar-benar ya kita dalam satu naungan itu ya gitu. Band itu terus kita di masuk kelas 3 gitu. Kelas 3 kita benar-benar jadi raja di 19 gitu. Tidak ada yang aneh juga tetap karena kita sekolah masih kena berang. Satu semester pertama itu sekolah siang kan gitu. Barulah mau masuk ke semester 2-nya kita sekolah pagi dan ya alhamdulillah kita sudah mulai akrab dengan angkatan bawah ya, angkatan kelas 2 berarti kan itu. Dan itu nongkrong tambah asik ya gitu. Tidak jadi satu masalah ya yang angkatan ada, malah tambah enjoy aja gitu. Tapi mungkin satu hal yang saya jadi remind lagi waktu SMA itu posisinya adalah ketika kuliah jadi posisinya orang teresep pelajaran dia ya orang cabut. Saya pernah waktu itu satu kali pelajaran apa saya nggak mau masuk, keluar nongkrong bareng, kalau nggak salah satu itu nggak ada gurunya, gabunglah satu tiba-tiba dia suruh masuk sama almarhum Pak Kiryodono kan. Masuk iya, akhirnya saya masuk ya udah kasih tapi itu sering terjadi ya seperti itu. Banyak gitu karena nongkrong di kelas batur gitu kan tiba-tiba kita asup kita diuk gitu ya yang guys kecilkan gitu. Makanya ya kebetulan kan bukan guru ininya ya kan, kepala sekolah kan tidak mungkin kepala semua kelas 1 sampai kelas 3 betul lah gitu. Dan satu hal yang saya ingat Pak Kiryodono itu waktu kita upacara ya. Jadi guru tuh punya ciri khas sendiri-sendiri. Ini satu ciri khas Pak Kiryodono. Dia tuh terkenal dengan karate. Benar ya, karate ya. Nah, kita pernah upacara ribut. Dan tiba-tiba tong sampah ngapung luhureun. Ingat kan? Itu kerfutsal. Oh, kerfutsal. Kerfutsal masih ingat itu tong sampah dilempar, kemudian ada yang di atas kebetulan kalau salah Afif. Afifnya bersama soswisnya. Si Afif sosis doang itu sih. Terus tinggal kan, pokoknya posisinya dia langsung diajak dulu itu kan ciri khas Pak Kiryodono, jarang bicara tapi sekali action ciut kabeh gitu ya diakui lah gitu nya maksudnya kita punya kepala sekolah wow gitu ya itu satu-satunya maksudnya ya itulah ya ciri khas kepala sekolah kita kan gitu ya. Tapi maksud saya gak sih sok kalau dulu dia gitu kan aduh anjir ngeri ya pasti kali ban hidung gitu lain lawanin. Kalau saya apa posisinya aduh lebih ngeri deh anjir bapak betul orang lebih ngeri deh jadi benar-benar iya benar-benar punya ciri khas itu kan sih. Masuk mungkin Bu Intan ciri khasnya seperti apa, ada Pak Budiman seperti apa, Pak siapa sih yang Pak Kardiman? Ya Pak Kardiman, terus Pak Toto ya? Pak Toto taekwondo ya? Taekwondo. Tapi
lebih kalem kalau Pak Toto. Kalau jangan ingat. Aduh, ya salah satu yang ya mungkin setiap siswa Harita gitu ya, setiap murid juga punya apa ya, punya bukan benci ya, tidak ada sih kalau benci mah gitu ya, tapi lebih kepada atau macam-macam aja ya mah gitu ya, kita jadi respectnya gitu kan, respect ke arah situ, tapi tidak menjadikan itu satu hal yang apa menjadi gap gitu antara diri dan siswa gitu loh. Tetap hari mah gitu kan, bakal majalah gitu kan gitu. Jadi, takut ada, hormat ada gitu kan. Kita dididik hormat itu tetap ya, kita menghormati guru. Ya gitu. Walaupun kelakuannya bejadoge gitu kan itu. Udah ngere gitu kan, begitu ditabok sugan ngelawan ya terima gitu kan itu. Nah, itu dulu kita ingat ya pada saat studi tour Jogja. Iya. Kita ditempatkan di satu hotel. Penginapan lah mungkin ya, penginapan. Itu dari SOS 2 ada yang hilang. Itu ngetinggalin boys tuh oh skip nih dia. Skip. Saya ya itu balik lagi waktu di sana mungkin saya juga terlalu banyak alkohol ya. Waktu itu kan ditambah lagi yang mungkin inisialnya karena ada foto di mana teman saya yang berinisial Y dengan anjir ya vokalis band Y brutal ya Bang. Ya itu kan kita sedang pencarian jati diri kan, SMA tuh pencarian jati diri ya, kadang ya kita salah posisi itu wajar ya. Disangkanya pegawai band itu ternyata ahli tagoni gitu kan itu. Tapi tetap kita sebagai foto model ya. Gitu, karena banyak hal yang menjadi satu keabsurdan zaman SMA lah. Gitu. Itu jauh dari hal-hal yang rumit gitu kan, dari kehidupan gitu kan, tapi ya kita benar-benar menikmati itu ya gitu sih gitu. Ya kita tidak sampai berbuat yang bisa dibilang di luar kendali lah, kalau misalnya keributan, pukulan atau gimana ya mungkin masih wajar lah lelaki gitu. Itu tidak sampai yang lebih kita merampok atau apa, itu kan sudah di luar batas lah, seperti batas itu. Jadi maksudnya kita masih menurut saya sih masih enjoy ya, masih aman lah, juga bagaimana ya, kenakalan remaja apa aja sih. Mungkin kalau zaman sekarang kan kenakalannya mungkin lebih mau dibilang brutal ya, hanya beberapa aja, tapi lebih spesifik kalau sekarang. Ya sebetulnya lobo pisannya cerita zaman SMA, dan itu mungkin kurang pantas kita bicara di sini gitu, tapi itu menjadi catatan dan menjadi sebuah kenangan buat kita gitu kan di hari sekarang ini, bahwa kita benar-benar menikmati masa SMA dan bareng-bareng kita saling silaturahmi lah, kita silaturahmi lagi lah, bukan untuk bikin apa-apa atau apa, tapi minimal kita saling mendoakan. Kita juga pasti kan banyak dosa yang tahu, kayak saling memaafkan bagaimana gitu. Kayak mungkin kedepannya kita lebih ini lagi, mungkin kalau misalnya ada yang ya Mbah tahu yang ada yang mau ya gitu. Minta pelet. Ya. Sekalian juga ya momen ini kita mendoakan pada guru-guru kita, teman-teman kita yang sudah mendahului juga gitu kan gitu. Mudah-mudahan berikutnya iman Islamnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga keluarganya berikan kekuatan gitu kan menjalani kehidupan selanjutnya.
Oke, mungkin segitu dulu ya ceritanya, Be. Kita bersambung gitu. Dalam acara yang sama. Gitu. Karena kita 300 alumni 96. Oh, pasti lo mau bisa cerita nanya dulu ya. Mudah-mudahan ya mah umbar sono lah yang baturannya. Jadi, si Be mana ya? Ya, saya ditinggali, saya diteang. Video ya. Dan posisinya meskipun kita banyak cerita dari skip dari SMA sampai sekarang, tapi intinya sekarang kita masih bisa bertegur sapa lah. Amin. Saya mendoakan yang terbaik lah. Oke, hatur nuhun kesadayana. Itu ditutup lah artinya kanggo aya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.